Bisa dibagi 5 nih. Kakak bakal share screen. Yang mau nanya? Oke, udah kelihatan materinya? Di depan jangan lupa apa nih sih? Luasnya sisi kali sisi luas. Kalau oli 4 kali sisi. Itu persegi kalau ada semester berarti sama. Sisi kali sisi sama 4 kali sisi. Apa ini? Sebentar ya, nih ada sedikit error. Luas. Terus kalau yang kering 4 kali. Oke, udah kelihatan semua? Sisi kali sisi. Nanti 8. Iya. Udah ya. Jadi, waduh kelewat. Nah, materi kita di sesi pertama ini ada pengukuran dan persentase. Jadi, insya Allah kalau misalkan kebagian ya, akan ada 2 materi di satu sesi ini. Yang pertama pengukuran, lalu persentase. Nanti di akhir baru ada latihan soalnya ya, buat sesi mandiri. Nah, untuk pengukuran, ini ya, bergabung. Nah, yang pertama itu ada waktu. Kemarin kan di pertemuan pertama ya, kalau nggak salah yang sama saya tuh, sebenarnya udah sedikit disinggung ya. Waktu itu ada berapa di sini? 1 menit konversinya jadi 60 detik, 1 jam 60 menit, dan seterusnya. Nah, di bab ini pengukuran yang akan kita pakai itu akan seperti ini, 1 jam 3.600 detik. Nah, ini tuh dari 60 dikali 60 ya, karena 1 jam itu 60 menit. Lalu di sini ada 1 tahunnya 365 dan 366. Nah, yang 366 itu kalau tahunnya kehabisan. Ada triwulan, itu 3 bulan. Nah, biar lebih paham nih, kita langsung ke latihan soal aja. Bisa di nomor 1 dulu nih, satu-satu ya. Dikerjakan dulu nomor 1. 1 menit aja lah ya. Buat Keisha, halo Keisha. Halo Kak. Oke, ini baru mulai ya, nggak apa-apa Keisha ya. Langsung kerjain nomor 1 aja Keisha. Yang ditanya berapa lama ia pergi. Kayaknya jangan terus. Oh, iya. 8 jam 20 menit. Siapa tadi, Rizky ya? Rahasia Kak. Oh, Rasya. Rasya, 8 jam 20 menit. Kok nggak bisa notet ini dia? Rasya ya, 8 jam. Yang lain gimana? Diketik aja lah. Rizky, udah dapat Rizky? Keisha? 8 jam 20 menit. Rizky sama 8 jam 20 menit. Keisha udah dapat? Udah Kak. 8 jam 20 menit. Oke. Coba mau dari Rasya dong. Rasya gimana caranya Rasya? Pukul 4.05 adalah pukul 16.05. Jadi 16.05 dikurangi 7.45 sama dengan 8.20. Oh, langsung ya. Diganti karena ini sore, jadinya
16.05. Oke. Ini pemanasan dulu ya, pemanasan. Yang muda-muda dulu. Langsung nomor 2. Yang lain sama kan ya? Tadi caranya kayak gitu? Iya Kak, sama. Sama ya. Oke, langsung nomor 2. 14 sama 2 bisa. Tadi 2. 2 jam 15 menit yang lalu, jam sekian. 3 jam kemudian jam berapa? Misalnya di sini ada Jam 1. Jam 1. Oke. Jam 13.00 Kak. bisa nih 13.00. 6 bagi 6. Oke. Jadi kali 3 kali 2. Rasya tadi jam 1 ya? Iya, jam 1 atau jam 13. 13. Keisha? Jam 13 Kak. Oke, sama ya. Rizky, coba jelaskan Rizky. Kan jika 2 jam 15 menit yang lalu menunjukkan pukul 7.45, jadi tinggal kita tambahkan saja. Jam 7 ditambah 2 menjadi 9. Lalu 45 tambah 15 menjadi 60. Nah, tinggal ditambah karena itu jam 9.60, jadi kita ubah saja menjadi jam 10. Lalu benar. ditambah 3 jam lagi. Maka akan menjadi jam 13. Tuh. Atau jam 1 siang. Jam 1 siang ya. Oke deh. Nah, oke. Nah ini kita ngomongin umur sekarang ya. Nomor 3. Umurnya sekarang 7 tahun, kakaknya 3 tahun. Jawabannya jumlahnya itu 22, Kak. Wah, cepet banget, Rizky. Ya, umurku kan sekarang 7 tahun, kakakku 3 tahun lebih tua dariku, berarti 10 tahun umur kakaknya. Habis itu adikku 2 tahun lebih muda dariku, berarti 5 tahun. Nah, 7 ditambah 10 ditambah 2, ditambah 5 menjadi 22. Benar, bagus, Rizky. Gimana Rasya? Rasya udah dapat juga? Wah, Keisha. Sama, jawabannya juga sama. Sama ya. Oke, Keisha baru masuk lagi. Sebentar, kita tunggu Keisha dulu ya. Keisha. Oke, sepertinya koneksi ya. Oke, karena udah nomor 3, cepet banget ya kalian. Langsung nomor 4 aja berarti. Yang nomor 4 adalah jawabannya jam 5 subuh pada keesokan harinya. Karena perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta memerlukan waktu 10 jam 15 menit. Nah, karena berangkatnya 18.45, kita tambahkan saja 15 menit menjadi 19.45. Menjadi 19.00. Habis itu ditambahkan 10 jam menjadi 29 karena waktu maksimal dalam sehari itu 24 jam, kita kurangi saja menjadi sisanya jadi 5 jam, Kak. Jadi jam 5 pagi ya. Oke, bagus Rizky ya. Buat yang lain gimana, Rasya? 10 jam 15 menit. Sama, Kak. Jam 5 pagi, Kak. Hari keesokan. Sama ya, 5 pagi. Oke, karena yang pengukuran waktu sudah, kita ke panjang. Nah, ini ada yang baru lihat tangga bilangan ini atau udah pada tahu semua? Rizky udah tahu? Udah tahu ya? Kalau misalkan ke bawah itu dikali 10, ke atas dibagi 10 ya. Karena udah tahu, kita langsung ke latihannya. Nah, coba nomor 5 nih. Digabung aja ya, biar sedikit rada lama. Nomor 5 sama 6 dikerjain bareng-bareng baru kita bahas. Jadi 2 menit lah. Kerjain dulu nomor 5, kalau udah nomor 6 baru kita bahas.
Luasnya 4.200, Kak. Oke, Keisha nomor 5 udah, nomor 6 udah Keisha? Belum, Kak. Oke, dicoba dulu nomor 6 ya. Ada jam sini. Oke, sepertinya udah 2 menit ya. Kita bahas dulu nomor 5. Tadi Keisha udah jawab. Keisha tadi berapa? 4.200 ya? Iya, Kak, 4.200. Oke, yang lain dulu ya. Rasya dapat berapa? 1.400. 14.000. 14.000 atau 1.400, Rasya? 14.000. 14.000, Rasya 14.000. Rizky berapa nomor 5? Kita Belum ya? Oke, ini jawabannya beda-beda ya. Dari Keisha dulu. Keisha 4.200 gimana caranya? Jadi dicari dulu, Kak, itu kan keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, 70 kali 2 sama dengan 140. 200 dikurang 140 sama dengan 60. Ya. Berarti lebarnya 30. Lebarnya 30. Jadi luasnya? 70 dikali 30. Jadi berapa? 21.000. 21.000. Panjang kali. 21.000 atau 2.100, Keisha? 70 kali 30 tadi. Halo, Keisha? Tadi 2.000. Salah, Kak. Jawabannya 2.100. Oke, 2.100 ya. Tadi 4.200 ya. Nolnya tambah 2. Tadi salah kan malah 70 dikali 60. Oh, belum dibagi 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Rasya tadi 14.000 gimana, Rasya? Maaf, Kak, kalau yang itu salah. Oh, salah. Tapi udah dapat 2.100. Dapat sama. Saya boleh menjelaskan, Kak? Iya, Kak. Boleh, Rizky. Rizky dapat berapa, Rizky? Karena kelilingnya itu 2 meter, berarti sama dengan 200 cm. Nah, rumus keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Jadi 200 cm dibagi 2 menjadi 100. Habis itu dikurangi 70 cm, berarti kita sudah mengetahui lebarnya, yaitu 30 cm. Lalu tinggal kita kalikan saja, karena rumus luas daerah persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, 70 kali 30 sama dengan 2.100 cm persegi. Betul ya. Jadi di sini diperhatikan satuannya ya. Tadi kan udah dikasih tangganya dari meter ke senti, berarti kali 100 ya. Jadinya 200. Tadi benar kata Rizky sama Keisha. 200-nya dibagi 2, 100, lalu dikurang 70. Gitu ya. Harus lebih teliti ya. Tadi langsung dikali, cepat banget. Ada yang 14.000, ada yang 4.200. Oh, apa? Nomor 6. Gimana nomor 6 nih? Dari Rasya dulu. Rasya dapat berapa? 96,75. 96,75. Terus Keisha berapa? Bentar, Kak, belum. Belum. Rizky dapat berapa? Masih di mute, Rizky.
Oke, kayaknya Rizky belum ya. Rasya dulu deh. Rasya gimana 96,75? Diubah ke sentimeter dulu, Kak. Jadi 0,5 sama dengan 50 cm. 13/4 sama dengan 3,25 cm. Dan 100 mm, 1000 mm sama dengan 100 cm. Jadi yang terpanjang adalah 100 cm dan yang terpendek adalah 3,25 cm. Eh, 100 dikurang 3,25 hasilnya adalah 96,75. 96,75. Oke, bagus Rasya ya. 96,75. Keisha gimana? Sama nggak? Udah dapat? Iya Kak, sama Kak. Sama ya. Rizky? Sama, Kak. Sama ya. Oke, karena udah sama kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sampai sini ada tentang pengukuran apa ini tadi ya? Panjang ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Tidak ada. Nggak ada ya? Oke. Lanjut ke berat. Nah, berat ini sama ya. Kalau tangganya itu sama kayak tadi panjang. Cuma di sini ada tambahan satuan beratnya yaitu ton. 1 ton itu 1000 kilo, 1 kuintal 100, 1 pon 5 on, dan 1 on 100 gram. Nah, ini boleh dicatat dulu kalau misalnya belum tahu. Kalau misalkan udah tahu mau dicatat juga nggak apa-apa. 1 on 100 gram. Oke, dari sini kakak mau nanya nih, berarti 1 on ini kalau di tangga dia sama dengan apa? Hektogram. Hektogram ya, benar. Jadi satuan itu kalau misalkan tangga bilangan ini sama dengan 1 hektogram. Oke, udah? Belum. Belum ya? Oke, sip. Lagi mencatat, Kak. Ya, Biar silakan. gampang lupa. Bagus, bagus. Oke, udah semua? Belum. Oh, belum. Oke. Kak. Oke, kita lanjut ya ke latihan soalnya. Nah, ini dia. Kakak kasih waktu 2 menit deh ngerjain. Penggembala sapi punya. Maaf Kak, belum berubah layarnya. Oh, belum. Oh, sorry. Gimana ini? Udah ada? Sudah ada, Kak. Ya, sip. Enggak, 2 menit. Dari sekarang.
...745 kilogram, Kak. Oke, Keisha sudah dapat 745. Oh, tunggu yang lain dulu ya. Rasya gimana? Udah dapat Rasya? Bentar, Kak. Belum. Jawabannya adalah 745, Kak. 35 kali 15 sama dengan 525, 22 kali 10 sama dengan 220. Jadi tinggal kita jumlahkan saja menjadi 745. Oh. Jawabannya juga sama, Kak. Hasilnya adalah 745 kg. Oke, sama ya. Semuanya caranya sama berarti ya. Dikalikan banyaknya sapi dengan kebutuhan rumputnya. Lalu kambing juga sama, dikalikan sama kebutuhan rumput. Masih mudah ya. Alhamdulillah masih mudah. Sip, lanjut ke 8 dan 9. Kakak kasih waktu 2 menit ya. Nomor 8 dulu aja. Tiga ratus kotak. Ini cluenya dimisalkan ya, misalkan bingung, dimisalin dulu yang 1 kilo berapa apa, misal A, X, yang 2 kilo apa, lalu dibuat ke dalam bentuk matematikanya. Oke, udah 2 menit. Gimana, Rasya? Nomor 8. Belum, Kak. Belum. Ini sedang menghitung. Siap. Keisha gimana? Udah ada? Belum juga. Belum nemu, Kak. Oke. Rizky, udah dapat? Jawabannya 70 kotak, Kak. Rizky, 70 kotak. Rahasia, Kak. Oh, Rasya. Oke, gimana Rasya? 70. 3,14. Jadi nggak kalau kayak gini. Tapi ini dia pakai kali kan ada koma ya dia. Rasya gimana caranya bisa dapat 70? Kita umpamakan 1 kilo adalah X dan 2 kilo adalah Y. Ya, terus? Sama dengan X plus Y sama dengan 300. 3,14. Ini ada dua ya. Terus? 1X Coba kali 16. plus 2Y sama dengan 500. X plus 2Y sama dengan 530. Terus diapain? Dieliminasi, Kak. Dapat berapa? Terus mungkin 12 mana atau 12 mana? Salah. Komanya mana koma? Masih di mute, Kan 3,14 Rasya. koma. Kayak koma dong. Hasilnya kan di atasnya ada koma. Hitung dari belakang. Berapa angka dari belakang? 2Y sama dengan 530. Komanya ada berapa angka? 2Y sama dengan? Dari nol siapa aja? 530. 2Y sama dengan 530. 1,4 ya?
Berarti dari belakang 2 itu. Oke, jadi dapat berapa, Rasya? Y sama dengan 230. Nah, sekarang yang 2 keliling. Oh, oke. Ya, Y-nya 230. Yang ditanyanya yang 1 kilo. Yang 1 kilonya berarti berapa? X plus Y sama dengan 300. Masih di mute, Rasya. Karena Y-nya sudah tahu, maka X adalah 300 kurang 230. Oke, ini 70 berarti ya. Oke. Sip, Rasya udah benar ya. Jadi caranya, pertama kita misalin dulu nih. Yang beratnya 1 kilo sama 2 kilo. Yang 1 kilo di sini Rasya dimisalin X. Yang 2 kilonya jadi Y. Nah, lalu kita buat persamaannya. Tadi kan dibilang kotaknya itu ada 300. Berarti X ditambah Y sama dengan 300. Lalu total beratnya katanya ada 530. Berarti X ditambah 2Y karena X itu 1 kilo, Y itu 2 kilo, jadi X tambah 2Y sama dengan 530. Kita eliminasi dapat Y-nya 230. Eliminasi itu apa? Kita kurangi ya. Persamaan ini kita kurangi. Nah, ini dikurang ya. Dikurang, jadi dapat di sini Rasya 230. Disubstitusi ke 300, X plus Y sama dengan 300, dapat 70. Begitu. Ada yang nggak ngerti di sini? Waduh, dihapus semua. Nah, nggak bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Keisha ngerti, Keisha? Ulang Kak yang pas dieliminasi. Nah, ini kan yang dieliminasi itu jadi persamaan X plus Y sama dengan 300, kita kurangi dengan X plus 2Y sama dengan 530. Nah, ini Keisha kurangi nih. Ini kan hasilnya jadi X kurang X jadi 0 ya. Lalu Y kurang 2Y negatif Y sama dengan 300 dikurang 530 negatif 230. Makanya Rasya bisa dapat Y-nya 230. Ini maaf ya tulisannya. Pakai mouse soalnya susah. Jadi Y-nya sama dengan 230. Tapi yang ditanyanya X. Disubstitusi ke X plus Y 300. Dapat 70. Oke. Rizky ngerti, Rizky? Ya Kak, paham Kak. Oke. Rizky udah dapat? Oke. Lanjut nomor 9. Dari yang ngerjain nomor 9. Luas lingkaran apa sama Mas? Luas sama. Jadi ada pedagang nih, dia punya kentang. Hampir sama ya. Kayak nomor 8. Kira-kira apa nih yang dimisalinnya? X, Y-nya tuh apa?
Gimana, ada yang udah dapat? Dari Keisha, gimana Keisha? Belum, Kak. Belum. Rizky? Belum, Kak. Sip. Rasya, gimana Rasya? Belum, Kak. Belum juga ya. Oke, kita coba kerjain bareng-bareng deh ya. Baik, Kak. Nah, di sini pedagangnya itu punya 210 kilo kentang dibungkus. Jadi 2 jenis kemasan, 2 kilo dengan 5 kilo. Nah, di sini ini yang kita misalin ya, kayak tadi. Yang 2 kilo kita misalin X. Lalu yang 5 kilo ya, 5 kilo 6. 5 kilo kita misalin Y. Terus dari sini katanya yang 2 kilo itu 7 buah lebih banyak dibanding yang 5 kilo. Berarti banyaknya si X 7 buah lebih banyak dari Y. Jadi X itu sama dengan 7 ditambah Y. Begitu ya. Nah, dari sini kita tahu juga nih, apalagi yang kita tahu, ada jumlah kentangnya 210 kilo. Berarti 2X ditambah 5Y itu akan sama dengan 210. Ini ya. Nah, kita tinggal substitusi nilai X-nya, atau kalau mau eliminasi juga boleh, mau substitusi juga boleh. Kita coba yang eliminasi aja ya. Kita eliminasi, jadi 2X ditambah 5Y sama dengan 210, yang bawahnya 2X dikurangi 2Y sama dengan 14. Nah, ini dari mana? Dari ini, X sama dengan 7 plus Y, kita kurangi Y di kedua ruas. Biar jadinya X kurang Y sama dengan 7. Lalu dikali 2. Nah, kita eliminasi deh. Eliminasi. Sip. Nah, kita dapat X-nya kan habis ya. Karena kita kurangi, jadi sisa 7Y sama dengan 210 kurang 14. Berarti 196 ya, 196 ya. Oke, dapat Y-nya sama dengan berarti 28. Y ini siapa? Yaitu yang 5 kilo. Berarti langsung dapat ya. Berarti kemasan 5 kilonya ada 28. 28 apa nih? Plastik berarti. 28 kemasan plastik. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanya nggak? Yang bingung di mana nih? Maaf, Kak. Oh iya, jadi 7 ya, Kak? Nah, kenapa Y-nya 7? Sebentar. Waduh, mana nih? Kok Y-nya 7?
Ini kan dikurang ya, kita eliminasi. Ini kita kurang. Kenapa jadi 7? Karena 5Y kita kurangi dengan negatif 2Y. Nah, kalau misalkan 5Y dikurangi negatif 2Y berarti kan sama dengan 5Y ditambah 2Y. Jadi kan negatif dengan negatif ya, jadi positif. Dapat 7Y, jadi 7Y-nya dari situ. Kayak gitu, Kesha. Gimana, Kesha? Oh iya, Kak. Terima kasih. Yo. Rizky, Rasya, ada yang mau ditanya? Tidak, Kak. Ada. Tidak, Kak. Oke, aman ya. Kita lanjut, atau ini udah mau dicatat dulu? Atau lanjut aja? Oke, lanjut aja ya. Wah, ini coretannya masih ada. Oke, kita lanjut sekarang kuantitas. Nah, kuantitas itu Bentar, kayak... Kak. Saya akan menulisnya dulu. Oh, yang tadi? Bukan yang ini, yang Oh, yang kuantitas. ini. Oh, kuantitas. Oke, sip. Nggak apa-apa. Sambil saya jelasin ya. Sambil ditulis boleh. Jadi, kuantitas ini hubungan antara satuan kuantitas. Ada kuantitas itu kayak banyaknya suatu barang. Banyaknya suatu barang. Di sini satu lusin, misal. Satu lusin itu 12 buah. Satu gross itu 12 lusin. Kodi, ada yang pernah dengar mungkin ya, kodi, satu kodi itu 20 buah. Satu rim, biasanya rim itu dipakai buat kertas ya. Satu rim itu 500 lembar. Nah, kakak mau nanya nih, jadi satu gross itu berapa buah berarti ini? Kan satu lusinnya 12 buah. Pikirannya sampai bagus. Sampai lurus dari ke bawah. Jadi Berarti satu grossnya berapa buah? H sama F sama. Dia bisa jawab nggak? Satu gross berarti berapa buah? 240 buah, Kak. Ini sama ini sama. 44 buah, Kak. 240 buah. 12 kali 2. 12 kali 2, 12 kali 12, 144. Oke, Jadi Rizky. 240. Rizky 144. Keisha berapa? 240. 240. Oke. Rasya mau jawab? 144. 144. Nah, jadi jawabannya tadi 240 dari mana, Keisha? 20 dikali 12. 10 kali 12 ya. Oke. Nah, 20 ini kodi, Keisha. Kan satu gross itu 12 lusin. Nah, satu lusinnya 12 buah. Berarti satu gross itu sama dengan 12 dikali 12. Nah, yang benar itu tadi ya 144. Kayak gitu. Kurang teliti ya. Tadi yang dilihat sama Keisha tuh kodi, bukan lusin. Lusin tuh 12 buah. Oke. Jadi satu gross itu 144. Sip, udah bisa lanjut ke slide selanjutnya. Saya, Rizky sudah? Sudah. Udah ya? Oke. Kita langsung ke latihannya. Set. Nah, belanja nih. Ceritanya kita belanja nih. Belanja kain, harganya 2.400.000. Mahal ya. 2.400.000. Nah, yang ditanya kalau belinya satu lusin berapa ya? Harus keluar uang berapa nih? Panjang kali lebar kali. Ayo 1 menit aja ya.
60.000 kah jawaban untuk nomor 10? Oke, Rizky udah dapat. Rizky katanya 60.000 ya. Rizky 60.000. Ayo yang lain. Yang suka belanja nih. Suka jajan-jajan. Kalau saya sih prinsipnya gini Kak, ngitung aja kembaliannya, beli dulu. Jadi, oh iya, hitung kembaliannya. Dasar ya. Kesha gimana? Kesha udah dapat? Belum Kak, sedang menghitung. Oh, siap. Rasya gimana? 720.000. Rasya 720.000. Nah, beda-beda nih. Kita tunggu Kesha ya. Kira-kira Kesha punya jawaban sendiri atau sama kayak teman-temannya nih? Salah Kak, saya salah itu Kak, belum ditulisin. Oh, Di 720.000 Kak, untuk dikali 1 lusin, 60.000 kali 12 menjadi 720.000. Saya lupa oke. dikali 1. Oh, Rizky belum, kurang teliti ya Rizky. Buru-buru tadi. 60.000 itu satu buahnya. Rizky benar, 60.000 satu buah. Satu lusinnya 720 dikali 12. Gitu. Kesha gimana? Kesha udah dapat? 720.000 Kak. Oke, Kesha juga sama 720.000. Sip. Kakak mau Rasya deh. Rasya gimana Rasya caranya? 2 kodi adalah 40 buah. Terus? Jadi 2.400.000 dibagi 40 hasilnya adalah 60.000. Oke, terus dibagi 40 hasilnya 60.000. Karena yang ditanya satu lusin adalah 12. Jadi 60 kali 12. Hasilnya adalah 720.000. Oke, sama ya, yang lain juga ya, 720.000. Itu tulisannya lusin. Oh ya, lusin. Tipe. Satu lusin 12 dikali 60.000 sama Rasya. Jadi 720. Oke, karena udah ngerti semua ya, berarti kita lanjut ke nomor 11. Nah nih, kakak punya kamar. Ukurannya segini. Terus mau dikasih ubin kamarnya. Biar adem gitu. Nah, kira-kira berapa nih keramik yang... Dikasihin mah adem kagak, tapi uangnya yang panas Kak. Iya, uangnya panas ya. Kamarnya adem. Boleh. Hitung nih kira-kira berapa sih keramik yang dibutuhin. Satu menit deh ya, 1 menit.
Ini diperhatikan satuan pengukurannya ya. Meter ke senti berapa? Senti ke meter berapa? Jawabannya Berapa Rasya? 30. Rasya 30. Oke. Rasya 30 keramik. 30 buah. Tapi keramik bukan buah. Keramik aja. 30 keramik. Pause dulu. 300 Kak. Siapa? Keisha ya. Keisha 300. Rizky udah dapat Rizky. Saya kan udah bilang 300, Kak. Oh, itu Rizky. Oke, sip. Tadi. Saya tidak dianggap. Ayo, Rizky. Gimana Rizky caranya bisa dapat 300? Jadi kita hitung dulu luas kamarnya, Kak. Luas kamarnya itu 4,5 kali 6 menjadi 27 meter persegi. 27,0 meter persegi. Nah, karena itu meter persegi, jadi kan naiknya itu harus banyak. Jadi dikalinya itu nolnya ditambahin 2. Nah, jadinya 270.000 cm persegi, habis itu dibagi 900 cm persegi menjadi 300. Dibagi 900 ya. Dapat 300. Oh, oke. Benar. Rizky benar. Keisha sama ya, Keisha juga 300 ya. Iya sama Kak, luasnya dulu. Oke, Rasya tadi salah di mana Rasya? Rasya bedanya di mana? Salah di pas waktu ngitung luas kamar. Oh, ininya ya, bukan 27. Nolnya ketinggalan 1. Oh. Nolnya ketinggalan 1 nggak apa-apa. Lain kali jangan ditinggal ya, kasihan. Oke. Kasihan nanti sendirian. Iya. Oke, jadi diperhatikan ininya ya, tangganya dari meter ke senti. Ini senti. Nah, karena ini persegi, tadi benar kata Rizky ya. Jadi nolnya bukan ditambah 2 aja, tapi ditambah 4. Karena satunya itu ke bawah, dia dikalinya 100. Bukan dikali 10 ya, karena persegi, pangkat 2. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada ya, cukup. Kita lanjut. Wah, masih ada ternyata ya. Masih ada nih. Masalah berat. Tunggu nih, dibersihin dulu gimana? Bersih. Dah. Berat. Nih ada hewan. Rupanya lah. Hewan berekor. Yang ditanya kira-kira berat berapa rusa nih biar beratnya sama kayak 4 ekor monyet gitu ya. Nih hewannya harusnya yang lain ya, jangan monyet ya, jadi nggak enak. Oke deh, nggak apa-apa. Dihitung aja dulu, dihitung dulu. 1 menit. 2 menit deh. Nih, lumayan. 2 menit saja. Maaf Kak, soalnya bertele-tele Kak. Kenapa? Oh, bertele-tele. Gimana ya? Oh, gini deh. Nih, disingkat ya. Disingkat nih. 9 monyet sama dengan 4. Gini aja Kak, 9M sama dengan 4B. Oh, habis boleh. 4B sama dengan 15P. Habis itu Ya udah itu P sama dengan 27R. Nah, benar. Nah, silakan kamu kerjain dulu lah. Kalian kerjain dulu. Kira-kira ntar M-nya itu akan sama dengan berapa R?
Ini ceritanya di kebun binatang ya. Abang-abangnya mau ngitung kira-kira nih monyet sama rusa beratan mana ya. Kita ganti lah ya warnanya, jangan biru, kita ganti ungu. Gimana, ada yang udah dapat? Baru dapat sampai berapa ekor puma, Kak? Puma. Oke. Sip, semangat. Masih harus ke rusa satu lagi. Oke, udah 2 menit ya. Ada yang udah selesai? Rasya, udah Rasya? Belum, Kak. Belum. Keisha? Belum, Kak. Keisha belum. Rizky? Rizky udah? Belum, Kak. Belum juga. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Seperti tadi yang awal dibilang Rizky, kita pakai pemisalan ya. Misal hewan pertama itu M. Jadi 9M itu sama dengan 4B. Nah, yang kedua itu kan kita tahu 8B sama dengan 15P. Nah, biar gimana caranya 4B bisa jadi 8B? Caranya adalah Kali 2. Kali 2, Kak. kita kali 2. Jadinya 9 dikali 2, 18M sama dengan 8B. Karena 8B itu sama dengan 15P, berarti 18M sama dengan 15P. Nah, sampai sini. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Aman ya? Lanjut. Terus katanya 10P itu sama dengan 27R. Nah, gimana caranya? Ini 15P bisa jadi 10P. Kita kalikan saja ya. Kalikan dengan 2/3. Nah, 18 dikali 2/3, kita dapat berapa? 12 ya. 18 dikali 2/3 itu 12. 12M sama dengan 10P.
Kita dapat deh 12M-nya sama dengan 27R. Nah, udah sama nih, M sama R. Tapi yang ditanyanya 4M itu berapa R gitu. Kira-kira berapa nih? Ada yang bisa jawab nggak? Jawabannya adalah tinggal dibagi 3, Kak. Nah, benar. Dibagi 3. Jadi berapa rusa? 12 dibagi 3 menjadi 4. 27 dibagi 3 menjadi 9. Jadi jawabannya adalah 9 ekor rusa. Mantap. Jadi jawabannya 9R gitu ya. Jadi 4 hewan itu, 4M, sama dengan 9 rusa. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Tadi kesulitannya di mana nih? Dari Kesha, Kesha, tadi sulitnya di mana? Nyari rusanya, Kak. Nyari rusanya? Oh, nyari ininya ya, nilainya ya? Yang pas dikali 2/3. Oh, yang ini ya. Ini caranya itu, dari mana bisa dapat 2/3? Kita tinggal 10 dibagi 15 gitu ya. 10/15. Kita sederhanain deh. 10/15 kita bagi 5 berarti ya. Dapat 2/3. Gitu caranya. Rizky, gimana tadi? Kesulitannya di mana, Rizky? Di saat menyamakan beratnya, Kak. Nyamain beratnya di yang mana nih? Dari awalnya berarti? Ini juga berhubungan sama yang materi yang sama kakak juga ya kalau nggak salah. Pola bilangan ya. Di sini kan kelihatannya polanya. Yang pertama 4 ekor, terus nanti 8. Berarti dikali 2. Lalu 15 jadi 10 dikali berapa begitu. Dari Rasya gimana, Rasya? Ada yang mau ditanya? Halo, Rasya. Susah di bagian mana, Rasya? Susah di persamaan dari awal, Kak. Dari awalnya ya. Oke, dari sini berarti ya. Mungkin kakak ulangi deh. Jadi yang pertama kan dilihat dari 9 ekor monyet itu sama dengan 4 beruang. Nah, kita lihat pertanyaan dulu nih. Pertanyaannya kan kita akan fokus ke 4 ekor monyet ya. Berarti kita cari persamaan antara monyet dengan rusa. Jadi dari awal di sini monyetnya kita pertahanin gitu. Jadi jangan diganti-ganti. Jadi di sini 9 monyet sama dengan 4 beruang. Lalu selanjutnya kita tahu ada 8 beruang. 8 beruang itu kan sama dengan 15 puma beratnya. Nah, sedangkan yang kita tahu tuh cuma 4 beruang nih. Gimana caranya biar jadi 8? Kita kali 2. Jadi 18 monyet itu sama dengan 8 beruang. Nah, dari sini udah paham, Rasya? Salah di 76. Gimana, Rasya? Halo? Belum di unmute kayaknya, Rasya. Oke deh. Diulangi lagi ya. Jadi setelah dapat 18 monyet itu sama dengan 8 beruang, kita ubah yang tadinya beruang jadi puma. Kayak gitu, Rasya. Jadi 18 monyet sama dengan 15 puma. Karena kan tadi udah sama-sama 8 beruang ya, jadi bisa kita ganti. Nah, selanjutnya yang diketahuinya adalah 10 puma, bukan 15 puma ya, 10 puma.
Gimana caranya nih 15 puma kita ubah jadi 10 puma? Nah, caranya itu kita kali dengan 2/3 ternyata. Kita kali 2/3 dapat 10 puma. 18-nya kita kali 2/3 juga. Jadi kita dapat 12 monyet. Nah, dari 12 monyet ini ternyata udah sama dengan 27 rusa nih. Udah sesuai sama yang kita cari kan, monyet sama rusa. Tapi yang dicarinya ternyata cuma 4 ekor monyet. Gitu. Ada iklan ya. Yang dicari itu cuma 4 ekor monyet. Gitu. Jadi, dibagi 3 tadi kata Rizky itu. Karena dibagi 3, jadi 27 R dibagi 3 juga, jadi 9 R. Kayak gitu, Rasya ya. Gimana, Rasya? Baik, Kak. Sudah paham, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Volume. Nah, sama juga sebenarnya volume kayak pengukuran sebelumnya. Ada tangganya juga. Cuma ini dikali 1000 ke bawahnya. Karena ini pangkat 3 ya, dikali 1000. Tapi kalau misalkan dari liter, cuma dikali 10. Nah, terus ada persamaannya nih, ternyata ada hubungannya antara satuan kubik dengan liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, sini. Terus 1 desimeter berapa meter kubik? Salah ini ya, bukan 1000 harusnya ya. 1 desimeter kubik itu harusnya 0,01. Oh, ini salah, maaf. Diedit dulu sebentar ya. Oh, ini foto lagi. Nah. Sip. 1 liter itu 1 desimeter kubik. Mantap. Tadi salah ya, 1 desimeter kubik itu bukan 1000 meter kubik. Tapi 0,001 meter kubik. Jadi sini 1 liter sama dengan 1000 juga, cuma sentimeter kubik. Nah, gitu. Kita lanjut ke soal ya. Ini udah dicatat ya. Oke. Lanjut volume. Nah, ini dia. Aduh, kepencet. Oke, dikerjakan dulu ya. 2 menit. Itu mendapat hadiah suntai kantong memiliki panjang 30 cm dan seluruhnya diisi butiran mutiara berbentuk pola dengan diameter 1 cm. Apabila berat mutiara per cm3 adalah 25 gram, maka Kalau baca di mute dulu ya. oh iya, lupa. Belum di mute ya, Keisha ya. Ini kakak ke main room sebentar ya. Kalian sambil kerjain dulu soalnya. Jawabannya 750 gram bukan, Kak? Wah, nggak tahu tuh. Nanti kita lihat ya. 750. Oke.
kalung tersebut memiliki panjang 30 cm dan seluruhnya diisi mutiara berbentuk bola berdiameter 1 cm. Berarti kalau misalnya diameternya 1 cm, terus panjang totalnya 30 cm, jadi tinggal dibagi saja 30 dibagi 30. Habis itu apabila berat mutiara per sentimeter kubiknya adalah 25 gram, maka berat total mutiara pada kalung kita adalah, jadi tinggal 30 dikali 25 kan Kak? Enggak gitu. Karena kan kita harus ubah dulu ke sentimeter kubik. Kita harus cari dulu volumenya. Oh ya nih, kakak lupa ngasih ya. Terus lupa, maaf. Volume bola ya di sini karena bentuknya bola. Kalian udah tahu volume bola? Belum ya? Volume Iya, bola. Kak. Oke. Terus Volume diameter. Itu 4/3 dikali Pi R kuadrat. ya, pi nggak ada. 4/3 dikali pi R. Pi R pangkat 3 ya. Nah, gini. Sebentar ya, kakak mau leave ruangan sebentar. I'm back ya. Mana ini? Sip. Ini kita kerjain bareng aja ya. Karena waktunya tadi udah lama. Atau udah ada yang dapat kah? Apakah sudah ada yang dapat? Ini kakak kasih volume yang pakai diameter deh ya, biar lebih gampang hitungnya. 4/3 dikali 1/8 kali diameter pangkat 3 ya. Pangkat 3. 4/3 kali 1/8 kali diameter pangkat 3. Ini volume bola ya, yang memakai diameter. Tadi kalau yang jari-jari nggak ada 1/8 nih. Oh, kakak kasih waktu 1 menit lagi deh tambahan. Karena tadi lupa ini ngasih volumenya. Kak, mau nanya, 1/8 itu dapat dari mana? Bukannya kalau Pi itu adanya 22/7 atau 3,14? Oh iya, ketinggalan pi-nya ya, mohon maaf. 4/3 dikali 1/8 kali pi. Aduh, maaf ya, pangkat 3. Nah, kurang kuat ini. Kali pi kali d pangkat 3 ya. 1/8 itu dari mana pertanyaannya tadi? 1/8 itu dari R pangkat 3. Ini kakak nulisnya gini aja ya. R pangkat 3 gitu ya. Itu kan sama dengan R-nya kita ganti dengan setengah D. Setengah D. Lalu kita pangkatin 3. Aduh. Ya. Ya udahlah. Nah, setengah D-nya kita pangkatin 3. Jadi sama dengan 1/8 D pangkat 3. Kayak gitu. Makanya muncul angka 1/8 dari sana.
semisal terlalu sulit, pi-nya juga dibiarin nggak apa-apa ya, nggak usah dimasukin gitu. Jadi dalam bentuk pi aja. Oke, ada yang udah dapat? Kita bahas. Baru volume bola, Kak. Apa? Baru volume bola. Oke, sip. Waduh, ini ke-record nggak ya? Sebentar. Oh, udah. Sip, kita kerjain bareng-bareng ya. Jadi ada kalung nih, panjangnya 30 cm, terus kalungnya itu berbentuk bola, diameter 1 cm. Jika berat mutiaranya itu per cm kubik 25 gram. Yang ditanya berat mutiara di kalungnya Dita gitu ya. Kira-kira seberat apa sih kalungnya Dita? Itu pertanyaan. Tadi benar ya Rizky, caranya 30 dikali 25 tadi Rizky ya. Cuma ini kurang tepat karena belum dihitung volume dari mutiaranya. Jadi kita cari dulu volumenya berapa, baru dikali 30, terus dikali 25, kayak gitu. Cari dulu nih volume bolanya. Nah, volumenya itu kan 4/3 kali 1/8 dikali pi kali D pangkat 3. Nah, 4/3 dikali 1/8 berarti dapat 1/6 ya. 1/6 dikali pi D pangkat 3, D-nya 1. 1/3. 1 ya tetap ya. Tetap 1/6 pi jadinya. Nah, ini baru volume bolanya. Kita dapat volume bolanya 1/6 pi. Aduh. Volume bola sama dengan 1/6 pi. Satuannya apa? Satuannya cm pangkat 3 karena volume. Nah, sekarang ini cari berapa berat totalnya. Pertama kita cari dulu banyaknya mutiaranya nih. Banyaknya mutiaranya berapa? Karena 30 cm, mutiaranya tuh diameter 1 cm, berarti dikali dengan 30. Tadi benar ya? Rizky ya. Jadi 30 dikali 1/6. Salah ya. 30 dikali 1 ya. Sama dengan 30. 40. Nah, mutiaranya ada 30. Yang ditanya berat mutiaranya. Berat mutiara total sama dengan 30 dikali 25 dikali 1/6 pi. Dapat deh 125 pi gram. Nah, gitu. Mungkin di sini rada sulitnya di volume bolanya ya, karena baru dengar juga ya kalian ya. Volume bola. Nah, jadinya begini. Aduh, ini jelek banget ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang jelas? Kak, maaf Kak, tadi saya pi-nya itu Kak 3,14. Ya, benar. Benar, pi-nya 3,14. Ini tinggal berarti 125 dikali 3,14. Terus Rizky gimana Rizky? Ada yang mau ditanyakan? Saya masih bingung nih volume bolanya, Kak. Oke, nggak apa-apa ya. Volume bolanya itu sebenarnya kalau nggak salah sih nggak masuk ya. Jadi volume bolanya untuk sementara dipakai rumus aja ya. Rumusnya tapi udah tahu kan, Rizky?
Rumusnya, ya, jadi rumusnya itu yang rumus awalnya 4/3 dikali pi R pangkat 3. Lalu, karena di sini yang diketahuinya diameter, agar lebih mudah, jadinya diganti ke diameter, bukan R. Gitu. Jadi dikali 1/8 pi D pangkat 3. Kayak gitu, Rizky. Jadi kalau 3,14 dikali 0,5 dikali 0,5 itu salah ya, Kak? Benar. Itu juga boleh. Nanti hasilnya sama. Cuma nanti menghitungnya agak sulit. Menghitungnya lumayan lama lah. Kan kalau misalkan kita pakai 1 kan 1/3 langsung 1 gitu kan. Ini mempermudah perhitungan aja. Sebenarnya kalau mau pakai 0,5 juga boleh. Itu bisa juga. Oke, Rasya gimana, Rasya? Sudah mengerti, Kak? Oke. Kalau udah semua, kita lanjut ya. Selanjutnya ada apa nih? Set, waduh, pecahan ya. Udah mulai masuk bab baru. Bentar. Oke. Jadi kan pertemuan hari ini ada 2 ya. Yang pertama pengukuran, lalu pecahan. Nah, tadi pengukuran udah semua. Kita lanjut ke pecahan. Udah ada ya, udah dipelajari ya kan di sekolah ya pecahan. Jadi pecahan itu ada pembilang dan juga penyebut. Pembilang yang di atasnya, penyebut yang di bawahnya. Ini salah satu contohnya ya. Ada lingkaran. Lingkaran nih kita bagi 3, yang diisinya 2. Jadi 2/3 dari suatu lingkaran. Ngerti ya ini mah ya? Oke, kita lanjut. Nah, pecahan itu, ini pecahan senilai. Pecahan senilai seperti tadi ya, di penyebutnya dikali atau dibagi. Kalau misalkan ini, misal 2/3 jadi 20/30 itu dikali 10. Tadi ada juga misalkan, tadi 10/15, kita sederhanakan, kita bagi 5, jadi 2/3. Nah, kayak gitu. Aduh, sorry. Nah, kecuali 0 ya. Jadi penyebut itu kalau misalkan di pecahan itu tidak boleh 0, karena nanti hasilnya tidak bisa didefinisikan. Pecahan juga bisa dibilang pembagian ya. Jadi 2/3 ini bisa dibilang 2 dibagi 3. Nah, kayak gitu. Dan next, ada pecahan campuran. Nah, ini juga pasti udah pada tahu ya. Pecahan campuran itu isinya jadi satuan, lalu pembilang dan penyebut. Nah, bentuk pecahan campuran itu dari pembagian. Contohnya di sini 21 dibagi 5. 21 bagi 5 itu kan sisa 1 ya. Jadi ditulisnya 4, 1/5. Kalau misalkan dibalik lagi, kita 5 dikali 4 lalu ditambah 1. Kayak gitu ya. Udah tahu lah ya. Jadi pecahan campuran itu ada satuan, ada pembilang, ada penyebut. Next, bentuk desimal. Nah, ini. Bentuk desimal itu biasanya digabungkan dengan persen juga ya. Jadi bentuk desimal itu dari hasil per 10. Bilangan misalkan dibagi 10. Contohnya sini 3/10, 5/100, 72/1000. Nah, nanti tinggal ditambahkan desimal atau koma lah ya. Bentuk komanya sesuai dengan pembagian 10-nya. Jadi 3/10, 0,3. Lalu 5/100, 0,05. Jadi banyaknya koma itu sama dengan pembagian 10-nya. Ini kan 1000, 10/3. Berarti 3 belakang koma. Kayak gitu. Oke. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Ada ya, aman ya? Lanjut, bentuk persen. Nah, ini persentase. Sama kayak koma tadi ya.
per 10, cuma kalau persen itu per 100 persen ya. Kalau persen itu per 100. Jadi kalau misalnya 25%, berarti dia 25 per 100 bentuk pecahannya. Kalau bentuk desimalnya 0,25 karena dibagi 100. Ini kayak begini ya. Bentuk desimal dari 7% berapa? Berarti 7 per 100, 0,07 dan seterusnya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Bentuk paling sederhana dari 504 per 3780. Ini pemanasan. 1 menit saja. Kira-kira bisa disederhanain nggak ya? Atau udah Kak, segitu aja gitu. Oke, udah 1 menit. Ada yang udah dapat? Nomor 14. Belum. Keisha, gimana Keisha? Belum, Kak. Keisha belum. Rizky belum. Rizky udah? Belum. Belum. Rasya? Belum, Kak. Belum. Nah, kita bareng-bareng berarti ya. Pertama, 504. Kalian mendingan kakak nulisnya gini atau gini? Mending yang mana? Soalnya nggak bisa per gini ya. Mending per miring atau per lurus? Mau yang mana? Sama aja, Kak. Sama aja, oke. Yang lurus aja, yang miring aja berarti ya, kalau sama ya. Biar bagus tulisannya. Nah, 504 per 3780. Kalau misalkan langkah cepatnya, kita coba dulu bagi biasa 3780. Itu bisa nggak ya dibagi 504? Nah, dicoba dulu. 3780 dibagi 504 itu ada tidak hasilnya? Nah, ternyata bisa ya. Itu sama dengan 70. Ternyata 3780 dibagi 504 itu sama dengan 70. Jadi bisa langsung kita pembilangnya kita bagi 504, penyebutnya kita bagi 504 juga. Jadi bentuk paling sederhananya 1/70. Nah, ini kalau bisa, tapi kalau misalkan kesulitan, kita dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Jadi 504 bagi 2 dulu. 504 per 3780 dikali 2/2 dulu, misal.
Jadinya berapa? 504 dibagi 2 berapa? Berarti 252 ya? 252. Nah, 252 per, ini ke bawah aja deh ya. 1890. Nah, 190. Nah, lalu dibagi 2 lagi, terus bagi 2, kalau belum bisa, pokoknya kalian bagi dulu dengan bilangan prima lah. 2, 3, 5, 7 gitu. Kayak pohon faktor udah pernah diajarin pohon faktor? Udah ya, kayak pohon faktor gitu. Ini dibagi 1890. Nah, kita bagi dengan 2 lagi bisa ya. Bagi 2 lagi. Jadi 252 bagi 2 berarti 126 ya. Per 945. Benar nggak? Benar ya, 945 ya. Oh, benar. Benar salah, benar. Semoga benar lah ya. 126 sama 945. Oke. 126 per 945. Lalu berapa lagi yang bisa? 3 ya. 3 bisa dikali 3 per 3. 126 bagi 3 berapa? Berarti kan 42 ya. 42 per 315. Terus sampai selesai gitu ya. Sampai udah nggak bisa dibagi lagi gitu. 42 bagi 315. Ini kayaknya ada yang salah nih saya. Dikali 7 per 7 kali ya. Ini bisa dibagi berapa lagi? Ini ada yang salah ya kayaknya. Ada yang salah nggak? 126, 1890, 945, 20. Iya benar kok. Benar ya. Kok aneh? Ini kita kali dengan 7 lagi. 7 deh ya. Bisa nggak? Sama dengan 6 per 315 bagi 7. 315 bagi 7 berarti 45 ya. Oh, berarti saya salah nih jawabannya nih. 6 per 45 kita bagi 3 lagi ya. Dapat deh 2 per 15. Aneh ya? Oh, beda jawabannya. Ya udahlah ya. Aneh, beda jawabannya. Tapi yang benar yang ini ya, yang 2 per 15 ya, karena kita satu-satu tadi gitu. Jadi kalau misalkan disuruh bentuk paling sederhana, yang pertama coba dulu angka 500 pembilangnya dibagi dulu dengan penyebutnya. Bisa nggak? Kalau misalkan bisa, udah selesai. Tapi kalau misalkan nggak bisa, kayak gini. Kita cari, kita bagikan dengan faktor primanya. Ada 2, 3, 5, 7. Sampai udah nggak bisa dibagi lagi. Kayak gini kan 2 sama 15 sudah nggak ada faktornya ya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Rizky gimana? Belum paham, Kak. Belum paham di bagian mana, Rizky? Masih di mute, Rizky. Halo, halo. Wah, Rizky menghilang ya. Rizky menghilang. Rasya dulu deh. Rasya gimana? Sudah mengerti kok.
Pak. Oke, Rasya udah ngerti. Rizky, gimana Rizky? Yang bagian mana? Tidak ada, Kak. Oke, berarti udah ngerti Rizky ya? Nah, kalau misalnya penyebutnya dibagi pembilang bisa, Kak? Penyebutnya, ya tadi. Kalau misalkan bisa, berarti nanti kayak gini. Tadi kan kakak coba kerjain. Ternyata 3780 tuh, mungkin tadi salah hitung ya. Salah hitung ini. Misalkan gini deh, kakak kasih contoh. 5/10. Bisa. Nah ini kan bisa ya. 10 bisa dibagi 5 gitu. Per 2 jadinya, Kak. Nah, jadi 1/2 langsung begitu. Jadi bisa penyebutnya dibagi sama pembilang. Tapi kalau misalkan tadi, kalau misalkan pembilangnya dibagi penyebut, bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan 10/5, ya boleh gitu ya. Penyebutnya 5, pembilangnya 10, berarti kan 10 bagi 5, 2. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya, Rizky? Tidak, Kak. Oke, sip. Semoga ngerti ya. Lanjut, nomor 15. Nah, yang ditanya tuh dalam bentuk desimal nih. Nih, sini macam-macam ya. Ada yang bentuknya pecahan, ada yang persen, ada yang desimal. Tapi setelah dioperasikan, dijadiin desimal. Waktunya 1 menit aja lah ya. Oke, gimana? Ada yang udah dapat? Jadi ini dioperasikan dulu ya yang di dalam kurungnya. Setengah dikurang 1/3 berapa? Dikali dulu. Habis itu ini dikali, baru dijumlahkan. Gunakan prinsip operasinya ya. Kemarin kan udah kali bagi tambah kurang ya. Jadi perkalian didahulukan. Kabataku. Oke, Keisha udah, Keisha? Jadi 39,6, Kak. Keisha 39,6. Oke. 39,6. Terus Rizky dapat berapa? Rasya udah dapat? Sebentar, Kak. Oke, belum ya.
rumus persamaan dari 19 itu. Ini min 1 per min 2 min 1 sama dengan 4 ini karena panjang. Gimana, Rizky? Masih di mute, Rizky. Oke, mungkin belum. Rasya gimana, Rasya? Salah Kak, jawabannya 6, Bentar. Berapa, Keisha? 6,6 Kak. Keisha 6,6 diganti. Rasya 0,65 Kak. Saya Kak Rasya 0,65. 0,65 saya juga. Oke. Kakak tanya ke siapa dulu nih ya? Ke Rasya deh. 0,65 dari mana? Terus sekarang Pertama-tama kita kurangi 1/2 dengan 1/3. Hasilnya adalah 1/6. 1/6 dikali 60/100. Ya. Hasilnya 10/100. Terus? Nggak usah ditulis ya. Lalu kita kali dulu 0,5. Kita kali setengah dengan 11/10. Ya, jadi berapa? Jawabannya 11/20. 11/20, oke. Lalu kita jumlah 10/100 ditambah 4/20. 11/20. ya dapat berapa? 65/100. 65/100. Bentuk desimalnya berarti 0,65. 0,6. Oke. Rizky sama caranya Rizky. Ada buku penjelasannya nggak? Gimana Rizky? sama Kak. Oke. Kalau saya caranya 1/2 dikurangi 1/3 menjadi 1/6. Habis itu dikali 10/6. Habis itu baru ditambah 1/2 dan dikali 11/10. Oke, sip sama ya. Keisha gimana 6,6 Keisha? 1,5. Jadi setengah dikurang 1/3 sama dengan 1/6. Dikali 60/100 Ya. sama dengan 6/60. Ya. Ditambah 5/10 sama dengan 36/60. Ya, terus disederhanakan 9/15 dikali 11/10 gitu ya langsung ya. Dikali 11/10. Oke. Keisha kurang telitinya di sini ya. Dari setelah dapet ini udah benar 1/6 kali 60/100 itu nggak boleh langsung ditambah 0,5 karena 0,5-nya harus dikali 1,1 dulu gitu ya. Jadi perkalian dulu, Keisha harus selesaiin dulu perkaliannya baru boleh dijumlahkan. Jadi kurang tepat di bagian sini ya. Tadi Keisha langsung jumlahin setengah. Harusnya dikali dulu 1,1. Gitu Keisha. Yang benar, iya, Kak. yang benar 0,65 ya.
Oke, ada yang mau ditanya? Sip, cukup ya. Next, ada lagi nggak nih? Wah, nih OSP nih. Tahun 2012 tapi ya. Clear. Sip. Nah, nih Pak Samsul nih. Mau bagi-bagi uang. Orang kaya. Orang kaya Pak Samsul ya. Nah, kira-kira nih untuk yang usianya SMA dapat uangnya berapa nih? Dua menit deh ya. 2 menit. Itu bukan dari sepak bola. Dan nggak termasuk teknik dari Jawabannya adalah 1/3, Kak, atau 5/15. Oke. Siapa tadi? Rizky ya? Rizky atau Rasya? Rizky, Kak. Rizky. Oke. Isya berapa tadi? Saya 5/15, Kak. Disederhanakan jadi 1/3. Oke, Isya 1/3 juga. Rasya udah dapat? 1/3, Kak. Oke, Rasya juga 1/3. Kakak mau Rizky deh. Gimana Rizky caranya? Caranya adalah 2/5 ditambah 1/5 ditambah 1/3. 2/5 atau 2/15? 2/15 ditambah 1/5 ditambah 1/3. Ya. Lalu? Habis itu kita bikin per 15. Habis itu 15 dibagi 15 sama dengan 1 kali 2 menjadi 2. Habis itu 15 dibagi 5 menjadi 3 dikali 1 jadinya 3. Jadi 2 tambah 3. Habis itu 15 dibagi 3 menjadi 5 dan dikali 1 menjadi 5. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 5. Menjadi 10/15. Habis itu 15/15 dikurangi 10/15 menjadi 5/15. Atau kalau disederhanakan menjadi 1/3. Oke, itu 15/15 dari mana, Rizky? Kan 2/15 tambah 3/15 tambah 5/15 menjadi 10/15. Habis itu 15/15 itu adalah bilangan utuhnya. Nah, habis itu dikurangi 10/15 yang hasil penjumlahan tadi. Menjadi 5. Atau kalau disederhanakan menjadi 1/3. Betul. Betul ya, kata Rizky ya. Makasih Rizky. Jadi 15/15 ini adalah nilai utuh dari uangnya Pak Samsul ya, atau 1 bagian. Kalau tadi lingkaran kan ada 3 bagian tuh. Jadi 2/3, 1 bagian itu 3/3. Keseluruhan bagiannya itu adalah 1. Nah, buat Keisha sama Rasya sama? Sama, Kak. Sama, Kak. Sama ya. Berarti bisa kita lanjut nih. Wah, nih. Uang lagi. Tunggu bentar. Clear. 20% dari 1 hari. Nah, tuh.
Berapa, ayo? Oke, ada yang dapat? Satu hari itu kan berarti 24 jam. 20%-nya berapa? Empat jam 48 menit. 4 jam 48 menit. Rizky ya tadi ya. Rizky. 4 jam 48 menit. Isya udah dapat? Belum, Kak. Belum. Tasya? Sebentar, Kak. Oke. Main basket 180. Lagi main 5. Oke, gimana dapat? Jawabannya 4 jam 48 menit atau 4,8 jam. 4,8 jam ya. Boleh. Isya udah dapat? Sedang menghitung, Kak. Oke, sedang menghitung. Sedang. Sip. Coba Rasya jelasin, Rasya. Halo, Rasya? Iya, Kak. Ya. Gimana? 4 jam 48 dari mana? 60 kali 24, 10 kali 24, terus? hasilnya 1440 Ya. Menit ya. Terus? dikali 20/100. Kali 20/100 sama dengan? Dapat berapa? 288. 288 menit ya? Iya. Oke. Lu 288 dibagi 60. Terus dapat berapa? 4,8 jam. 8 jam. Atau sama dengan 4 jam 48 menit ya? 8 menit. Oke, benar ya. Rizky sama juga? Ya, Kak. Oke, Keisha udah dapat? Udah, Kak. Udah ya. Oke, terakhir nih. Ini mah cepet lah ya, masalah uang ya. 15% dari 200.000 berapa?
Kira-kira 15% dari 200.000. Berapa tuh? Tiga puluh 30.000. Wah, sip, barengan. 30.000 ya. Bagus. Oke, karena udah jam 10 ya. Sebelum kita akhiri, diisi dulu daftar Adira ya. Daftar Adira ada di kolom chat. Ada di chat? Ada, Kak. Oke, diisi dulu ya. Bisa bareng sih. Iya, kompak nih kalian nih, bagus. Berarti kita itu tim. Mantap. Tim pembinaan WIPEN. Oke. Udah semua? Oke, kalau udah langsung on cam ya. Kita foto dulu. Bentar, Kak. Belum diisi, Kak. Oke, so, isi dulu aja.